Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali menjalankan kajian bedah buletin kafah di channel Lentera Dakwah ini. Tidak lupa salawat dan salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, agar barokah, mari kita buka kajian kita dengan membaca umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa kembali dengan antum semua, walaupun mungkin kita tidak bisa berjumpa secara live ya dalam YouTube, tapi insya Allah kajian ini akan kita upload nanti di YouTube, dan para pemirsa yang menyaksikan ini insya Allah mudah-mudahan sudah bisa mengaksesnya ya YouTube ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa dan kita akan bahas buletin kafah ya yang rutin terbit setiap hari Jumat ya. Kali ini buletin kafah yang akan kita bahas adalah buletin kafah edisi 262 ya, dengan judul Penegak Hukum Terjerat Korupsi, Mengapa Tak Jadikan Islam Solusi. Baik, bersama dengan kita sudah hadir yaitu guru kita ya, yang luar biasa, yaitu Ustadz Anwar Iman. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik, insya Allah. Alhamdulillah khair Ustadz, baik ya. Baik Ustadz, kita sekarang masuk kepada bab yang berbeda ya Ustadz. Kalau kemarin kita perpanjang BBM, kemudian buzzer ya terakhir. Nah kali ini kita sekarang penegak hukum yang terjerat korupsi. Nah apa yang melandasi Ustadz Buletin Kafah kali ini mengangkat tema ini Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa pada sore hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya, mudah-mudahan ya. Cuaca juga cerah ya, tidak hujan sore hari ini, khususnya di tempat saya ya, nggak tahu kalau yang tempatnya. Ya, kita bahas tema pada sore hari ini ya, ini tentang penegak hukum terjerat korupsi, mengapa tak jadikan Islam sebagai solusi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa belum lama ini ya telah dilakukan penangkapan ya oleh petugas KPK terhadap seorang hakim ya, bukan hakim biasa, ini hakim agung. Ya. Di hakim agung itu ya mbahnya hakim, ya, maksudnya ya hakim pada level yang paling tinggi di Mahkamah Agung. Ya. Jadi dari segi apa hierarki ya, hakim agung ini hakim yang tingkatannya paling tinggi. Nah, jadi terjadi penangkapan hakim agung ya atas nama Sudrajat Dimyati ya oleh petugas KPK ya, yang diduga menerima suap ya atas ya perkara ya yang sedang ditanganinya, perkara kasasi.
Ya, jadi ini adalah salah satu fenomena mafia peradilan, ya, apa yang diistilahkan dengan mafia peradilan. Dan kita tahu peradilan itu ya lembaga di mana orang mencari keadilan, ya kan? Nah, ketika keadilan itu harus ya dibayar dengan uang atau harus dikomersialisasi dengan apa namanya ya membayar kasus ya, atau dengan suap menyuap, ya maka tentu peradilan sudah tidak lagi bisa diharapkan ya untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat, dan ini tentu sangat memprihatinkan sekali. Apalagi ini pengadilan tingkat tinggi ya, tingkat Mahkamah Agung. Dan ternyata ketika saya coba eksplorasi ya di media-media apa namanya online, ya, kasus korupsi di Mahkamah Agung ini bukan yang kali pertama. Ya. Tahun 2013 itu pernah juga terjadi kasus suap ya, terhadap atau kepada staf diklat ya, pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung yang namanya Jody Supratman ya. Jadi kasus suap ini terbukti ya, Jody ini menerima suap dari anak buah advokat Hotman Sitompul ya, yang bernama Mario Cornelio ya, sebesar 150 juta untuk mengurus kasasi kasus penipuan yang melibatkan Utama Waluya Ongowarsito ya. Jadi ada satu klien ya dari advokat Hotman Sitompul ini, Utama Wujaya ya, yang kasasi ke Mahkamah Agung ya, lalu ya apa namanya pihak si Jody ini ya minta untuk diberi ya mungkin sesajen lah kalau ya kalau ya, dukun itu ya dia butuh sesajen ya. Sebesar 150 juta ya tentu harapannya dari pihak pengacara ya kasus yang sedang dihadapi oleh Utama Wijaya ini bisa ya mendapatkan ya paling tidak keringanan. Nah, itu terjadi pada 2013 ya. Kemudian 2020 juga terjadi kasus suap ya sekretaris Mahkamah Agung ya bernama Nur Hadi. Jadi sekretaris ya memang di sini kasus yang pertama, yang kedua ini tidak langsung apa namanya ke hakim agungnya langsung ya, tapi kan itu terjadi di lembaga Mahkamah Agung. Ini yang penting ya, lembaga peradilan tertinggi ya di negeri ini, Mahkamah Agung. Nur Hadi ini sekretaris ya, jadi KPK juga membongkar kasus gratifikasi ya yang diberikan pada sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi ya. Jadi apa namanya ini menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya ya, pada 2014 sampai 2016 nih kasusnya ya. Ini terkait dengan pengurusan dua perkara hukum ya yang membelit Hendra Sunjoto. Jadi PT Multicon Indrajaya ini punyanya Indra Sunyoto. Nah, yang terakhir ya yang sekarang ya Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini ya terkena kasus juga ya, dan kemarin sempat saya lihat videonya dari pihak advokat yang ya dia terus terang ya telah memberikan sejumlah uang kepada bukan langsung kepada Agung Sudrajatnya ini ya, tapi tentu melalui perantaranya. Ya kalau kata pengacara sih karena diminta ya. Diminta dari pihak oknum Mahkamah Agung.
Ya, jadi ini sangat memprihatinkan ya tentu ketika lembaga peradilan ya, yang tadi saya katakan orang ingin ya mendapatkan keadilan melalui lembaga itu, justru lembaga peradilan ini melakukan ya ya komersialisasi ya keputusan gitu ya, keputusan peradilan. Nah, kalau sudah begini kan ya kepada siapa ya orang itu akan berharap ya memperoleh keadilan dari satu lembaga keadilan kalau keadilan itu sudah masuk angin ya, atau keadilan itu sudah terkontaminasi dengan ya uang haram ya, suap menyuap semacam ini ya. Oleh karena itu kita sorot ya, kita bahas topik ini ya, tentu juga untuk memberikan perspektif yang lebih luas ya, bagaimana Islam mensolusi ya perkara-perkara yang semacam ini. Demikian. Baik Ustadz, jadi memang ada kasus ya yang memang diangkat oleh Buletin Kafas seorang hakim agung ya. Tadi namanya siapa Ustadz? Kalau tadi Sudrajat Dimyati. Ya itu sampai diangkat gitu namanya ya. Saking agungnya gitu ya. Yang harusnya menegakkan keadilan ya, menegakkan hukum, tapi dia malah terjerat korupsi Ustadz ya. Jadi sungguh apa ya bahasanya? Sangat kacaukan ya itu ya dari sistem yang sekarang, bahwasanya hakim agung saja bisa korupsi Ustadz. Nah, jadi memang miris sekali Ustadz. Nah, kalau kita pikir Ustadz ya, kejadian seperti ini sampai berani-beraninya gitu ya, dan ini sampai proses peradilan yang korupsi, apakah kalau menurut Ustadz itu hukuman bagi koruptor di sistem saat ini masih terlalu ringan Ustadz? Gimana Ustadz? Ya, saya kira kalau dibandingkan dengan kerugian, ya, kerugian material, ya, maksudnya material dari segi jumlah uang yang dikorupsi, juga kerugian non material. Nah, non material ini yang apa namanya tentu tidak bisa dinilai dengan uang, ya. Kerugian non material ini ya pertama kalau dia dilakukan oleh lembaga peradilan kan itu ya menjatuhkan martabat peradilan ya, ada distrust, ada ketidakpercayaan terhadap peradilan ya. Termasuk hasil-hasil atau produk-produk pengadilan yang selama ini terjadi itu menjadi apa namanya tercemar ya, orang menjadi ya bisa merasa curiga ya, apakah kasus yang sebelumnya sudah diputuskan itu benar-benar diputuskan secara objektif ataukah tidak. Artinya ini menciptakan ketidakpercayaan ya publik terhadap aparat-aparat peradilan ya, khususnya dalam kasus ini ataupun juga dalam kasus-kasus yang lain ya, korupsi-korupsi pada kasus-kasus yang lain ya. Kemudian juga imaterialnya ya, ini kan istilahnya memberi teladan ya yang tidak baik ya terhadap generasi yang ada ya, generasi muda ya, tentang fenomena korupsi ini ya. Kemudian juga yang sifatnya non material ya dari korupsi ini ya adalah ya faktanya selama ini orang-orang yang sudah divonis korupsi ya, kemarin kan lagi rame-rame itu mendapatkan remisi ya. Jadi adanya remisi, tadinya kan sebetulnya koruptor itu tidak dapat remisi, itu aturan yang sebelumnya ya. Tapi kan kemudian setelah ada revisi-revisi aturan yang ada, ya mereka dianggap melakukan atau mereka dianggap sebagai orang yang sama ya statusnya dengan tahanan yang lain ya, berhak memperoleh remisi. Makanya kemarin kan sempat rame-rame juga ya, banyak koruptor-koruptor ya yang mendapatkan
keringanan hukuman atau potongan hukuman ya. Nah, ini kan juga menunjukkan bentuk sanksi yang ya tadi dikatakan ringan ya dibandingkan dengan kerugian-kerugian baik material maupun tidak non material ya, yang bisa jadi ya ini menjadi pemicu ya orang untuk tidak takut melakukan korupsi ya di negeri ini ya saat ini gitu ya. Kalau di luar negeri konon ya ada yang langsung didor gitu ya, dihukum mati gitu. Tapi saya kira ya yang lebih mendasar dari dari fenomena korupsi yang ada ya adalah disebabkan ya oleh ya tatanan atau sistem kehidupan sekuler ya yang ada di negeri ini itu yang paling mendasar ya. Jadi sistem sekuler ini kan ya sebagaimana prinsip sekularisme memisahkan agama dari kehidupan. Artinya ya agama itu tidak boleh ikut campur ya di dalam urusan-urusan duniawi ya. Jadi urusan peradilan dengan menggunakan hukum positif yang ada itu kan juga hukum manusia bukan hukum agama ya. Jadi hukum manusia ya dia diyakini hanya bertanggung jawab terhadap manusia ya. Jadi pertanggungjawabannya itu hanya duniawiah saja. Dan pertanggungjawaban duniawiah itu kan mudah mudah dimainkan lah ya. Jadi kalau tadi misalnya korupsi ya, terus dipenjara ya, cuman sebentar ya, hartanya juga masih tetap melimpah banyak ya, selesai ya, itu hukuman dunia ya, ringan ya. Mereka tidak punya perspektif hukuman akhirat gitu ya, bahwa itu harta bukan haknya ya, nanti kayaknya kalau dituntut ya mungkin di akhirat pihak yang dirugikan nggak bisa lagi nuntut kan gitu, karena dianggap putusan peradilannya udah selesai kan, jadi udah nggak bisa nuntut lagi. Tapi kalau orang punya perspektif dunia dan akhirat ya, orang yang akidahnya tidak sekuler, akidahnya akidah Islam, maka dia akan berpikir ya tidak hanya menghadapi peradilan dunia tapi juga peradilan di akhirat. Nah, ini kan yang kosong ya, pemahaman mendasar ya yang semacam ini di dalam masyarakat sekuler yang sekarang ini ada gitu ya. Oleh karena itu ya orang itu nggak takut lagi sebetulnya melakukan kriminalitas ya atau kriminalisasi atau melakukan tindak kriminal dalam bentuk apapun ya, termasuk dalam bentuk korupsi ini. Saya kira ini faktor yang paling mendasar ya. Jadi kalau orang itu punya keyakinan ya akidah Islam, dia punya keimanan terhadap goib ya, al-goib ya, hari akhir, hari pembalasan ya, hari pertanggungjawaban, maka ya dia tidak hanya berusaha untuk menghindari pertanggungjawaban dunia ya, tapi juga dia akan menghindari pertanggungjawaban akhirat yang lebih berat gitu ya, sehingga dia tidak akan berani untuk melakukan tindakan kriminal ya, apapun bentuknya, korupsi maupun yang lain. Saya kira demikian. Ya, Ustadz ya. Jadi memang pertama hukuman yang memang tidak setimpal dengan kejahatannya, dan juga ada remisi-remisi ya. Remisi itu keringanan ya Ustadz ya. Keringanan hukuman ya. Jadi masa hukumannya dikurangi lah, istilahnya seperti itu. Sehingga kasus korupsi ini tidak membuat takut dan jerak bagi para pelakunya. Ditambah lagi dengan mindset mereka yang memang tadi ya hanya berpikir kehidupan itu sampai selesai di dunia saja, tidak berpikir
konsekuensinya di akhirat, sehingga mereka yang tadinya itu hanya berpikir untuk berbuat baik tapi juga melakukan korupsi. Baik Ustadz. Ustadz, kalau kita perhatikan terkait dengan korupsi ini kan memang sepertinya bukan hanya oknum ya, karena yang terkena kasus korupsi ini bukan 1, 2 tapi banyak sekali, dan bahkan sekarang ya kita seperti jadi tema buletin Kafa ini sampai menyangkut Hakim Agung, Ustadz. Nah ini saya pernah lihat ini juga Ustadz, YouTube ya, seorang pengacara dari Pemuda Pancasila, atau saya nggak begitu ngeh juga tuh siapa Ustadz. Mungkin kalau Ustadz tahu, orangnya gondrong gitu ya. Nah dia bilang kenapa ada suap gitu ya. Nah dia bilang karena sistem hukumnya yang berkata seperti itu. Jadi dari orang Pancasila sendiri nyalahin sistem Ustadz. Nah menurut pandangan Ustadz, ini apakah memang benar-benar sistemik ini problem korupsi ini? Jadi bukan sekedar kebejatan moral 1, 2 orang, tapi ya, sistemik. Bagaimana pandangan Ustadz? Iya. Ya, jadi mungkin yang dimaksud dia sistemnya. Jadi kalau konteksnya korupsi ya, kalau konteksnya tentang korupsi, ya sejauh yang kita tahu kan sebetulnya di negeri ini sudah ada aturan-aturan ya, katakanlah gratifikasi yang diperbolehkan itu berapa nilainya ya, terlepas dari apakah itu dianggap korupsi atau tidak ya. Jadi aturan-aturan itu sudah ada sebetulnya tentang korupsi. Kalau itu dianggap sebagai sistem, sebetulnya sistemnya sendiri dalam kadar tertentu ya, atau pada tingkat tertentu itu sudah istilahnya mengatur ya, atau mencegah ya tindakan-tindakan korupsi ini sebetulnya gitu ya. Kalau saya lihat ya. Hanya saja memang kan yang dia maksud, yang saya duga ya, dia maksud sistemnya itu ya tadi, artinya banyak aparat-aparat ya sendiri yang melanggar sistem itu gitu loh. Ya, jadi dianggap itu sebagai sistemnya ya. Karena itu pelakunya adalah orang dalam gitu. Karena pelakunya orang dalam, dia anggap itu sistemnya gitu ya. Sebetulnya secara aturan sebetulnya tidak boleh kan, mungkin gitu ya, dari hukum positif yang berlaku ya, dari hukum positif yang berlaku itu sebetulnya tidak boleh ya. Makanya kan ada KPK segala macam itu kan sebetulnya karena memang itu tujuannya untuk memberantas korupsi ya. Setahu saya juga di katakanlah di Pemda-Pemda atau di perusahaan-perusahaan ya, itu misalnya untuk proyek dengan nilai tertentu ya, dia tidak boleh penunjukan misalnya, dia harus melalui tender misalnya kan gitu ya. Nah itu kan sebetulnya juga sistemnya untuk menghindari korupsi sebetulnya ya, secara sistem gitu ya. Hanya kan akhirnya juga diakalin kan, tender itu hanya untuk formalitas ya. Si A, si B, si C ya gitu. Tapi sebetulnya siapa pemenangnya sudah ya, sudah ditentukan. Nah ini kan sebetulnya di luar sistem sebetulnya. Jadi orang yang ngakalin sistem itu sebetulnya gitu. Yang mengakali sistem itu ya, bahwa itu dilakukan oleh oknum atau oleh pihak-pihak yang terkait dan istilahnya semua sama-sama tahu gitu kan ya, itu barangkali yang dimaksud dengan sistem itu oleh orang tadi gitu. Jadi sudah sistemik, itu sudah mendarah daging di kalangan pelakunya. Kalau aturannya sendiri saya kira enggak sih sebetulnya ya, meskipun ya tadi enggak dalam arti peraturan positif yang berlaku ya, berlaku itu maksudnya kadar tertentu kan ya, ini dianggap korupsi, ini enggak, padahal sebetulnya sama-sama korupsi misalnya. Kalau nilainya itu sekian juta dianggap korupsi, kalau enggak misalnya enggak dianggap korupsi misalnya, kan enggak begitu ya, mestinya gitu. Jadi seperti itu ya dugaan saya gitu yang dimaksud tadi itu ya.
Saya kira demikian. Oh, baik, Ustaz. Iya. Tapi mungkin pertanyaannya lagi yang lebih mendasar, Ustaz. Kalau memang sistemnya itu dari segi korupsi yang itu memang punya mekanisme tersendiri ya, seperti tadi ada tender dalam pengadaan tertentu, kemudian juga ada KPK yang memang sengaja dibentuk untuk menangkal korupsi. Tapi apakah memang apa ya logika dari sistem demokrasi sendiri yang memang kalau mau berkuasa itu mahal ya dan hukum juga bisa dibeli itu memang walaupun secara langsung ada ya tapi formalitasnya secara apa secara legal formal memang tercatat gitu tapi secara logika gitu ya Ustadz dan rasionalitasnya itu bisa nggak sih kita katakan kalau demokrasi ini memang yang dialah sumber dari korupsi gitu Ustadz? Ya, artinya itu istilahnya sistem demokrasi secara keseluruhan ya. Iya Ustadz. Bukan sistem administrasi sektoral ya yang istilahnya membuka ruang orang untuk bisa korupsi gitu ya. Iya, betul. Jadi sistem demokrasinya secara keseluruhan itu memang mengkondisikan orang ya untuk berusaha ya istilahnya mengakses harta ya atau mengakses ya uang ya dana ya semaksimal yang dia bisa lakukan ya karena dana itu adalah sarana ya yang bisa digunakan untuk berkompetisi di dalam sistem demokrasi ya paling di situ ya apa namanya letak apa istilah tadi itu bahwa ini sudah sistemik gitu ya. Ya memang dalam sistem demokrasi yang sekarang ini berjalan ya orang untuk bisa menduduki jabatan sebagai wakil rakyat ya ataukah sebagai pejabat-pejabat publik ya itu ya boleh dikatakan semua yang membutuhkan uang gitu ya dan butuh biaya yang mahal itu sudah istilahnya menjadi pengetahuan ya secara umum ya. Jangan berharap ya orang biasa-biasa saja ya tidak pernah dikenal masyarakat ya kemudian dia ikut caleg ya lalu dia bisa mendapatkan kursi ya belum lagi kalau partai politiknya itu sendiri juga main dalam arti ya siapa yang mau menjadi caleg dari partai A misalnya dia harus setor sekian misalnya ya ke partai itu misalnya ya atau kalau dia ingin dapat urutan yang atas ya tarifnya sekian misalnya itu dari partainya sendiri ya kan bisa saja dia menetapkan mekanisme yang seperti itu gitu loh ya. Oleh karena itu ya dorongan-dorongan atau ambisi-ambisi orang untuk menduduki posisi-posisi publik ya yang hanya bisa dicapai dengan uang ya itu kan akhirnya mengkondisikan orang untuk ya ingin melakukan korupsi gitu ya. Ya di samping juga aspek yang lain itu kan ya dalam sistem demokrasi ini apa namanya ya orang itu kan istilahnya keinginannya tidak dibatasi gitu ya. Jadi dia menganggap keinginan itu sebagai kebutuhan ya. Ini yang prinsip kapitalis ya. Jadi tidak membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, ya dia akan selalu menganggap keinginan itu sebagai kebutuhan. Ya, ingin punya mobil 5 misalnya, dia anggap itu sebagai kebutuhan. Ya. Padahal sebetulnya butuhnya cuma satu. Enggak mungkin mobil 5 dipakai bareng kan gitu. Jadi ketika dia butuh itu sebetulnya dia cuma butuh satu gitu ya, namanya butuh itu butuh satu. 5-5-nya nggak bisa dipakai gitu. Nah, kemudian juga demokrasi ini menciptakan gaya hidup hedonisme ya, bermewah-mewah ya.
Nah, itu yang juga secara sistem ya itu mendorong orang ya, menciptakan iklim orang untuk berlomba meraih harta baik dengan cara yang halal maupun yang tidak halal kayak gitu kan. Ya, atau ya ingin bergaya-gaya ya. Makanya kan kemarin saya sempat mendengarkan radio juga ya, konon Kapolri mengeluarkan apa namanya telegram ya, internal ya, meminta kepada pejabat-pejabat polisi untuk tidak menunjukkan barang-barang mewah ya, baik itu bajunya, tasnya, sepatunya ya gitu. Artinya selama ini memang itu terjadi gitu ya, saling menunjukkan kemewahan ya di hadapan publik ya kan. Kemarin sempat disorot ya oleh publik ya, beberapa pejabat polisi yang tasnya atau bajunya ya atau sepatunya atau celananya misalnya yang harganya mahal atau kendaraannya misalnya ya. Nah, jadi apa namanya, gaya semacam itulah ya yang kemudian ya tadi ya, ketika orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya ya, maka dia akan berupaya untuk menggapai ya gaya hidup tadi dengan cara yang tidak legal gitu ya. Di antaranya tentu dengan korupsi. Nah, itu barangkali yang dimaksud dengan yang juga bisa dikatakan ya sistem ya, demokrasi secara keseluruhan itu mengkondisikan orang melakukan tindak kriminal korupsi tadi. Demikian. Baik Ustadz ya, jadi memang bisa kita kaitkan ya terkait dengan sistem demokrasi yang memang mahal dan juga korupsi. Baik para pemirsa Lentera Dakwah yang dirahmati Allah yang saat ini sedang tergabung dalam Zoom ya, karena YouTube-nya saat ini karena ada kendala teknis belum bisa streaming dulu. Insya Allah akan diupload. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Anwar terkait dengan tema korupsi ini, silahkan di chat di kolom Zoom ini ya. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik Ustadz, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas terkait solusi Islam Ustadz. Ustadz, tadi kita sempat bahas bahwasannya korupsi itu hukumannya masih belum begitu bikin jerak ya, apalagi ada remisi. Nah, kalau dalam Islam Ustadz, orang yang korupsi itu hukumnya digimanain Ustadz? Apakah sama seperti Asarik Ustadz? Pencuri yang dipotong tangan atau bagaimana? Iya. Sebentar ya. Ya, tentu berbeda ya. Jadi korupsi ini tidak dikategorikan sebagai pencurian ya, dalam arti ya mencuri ya, mencuri harta orang lain ya. Dia dikategorikan sebagai apa? Ya gulul ya. Gulul itu apa ya? Berlebihan bukan Ustaz? Bukan. Oh, bukan. Jadi ya istilahnya itu mengambil harta apa namanya yang tidak legal gitu ya. Jadi dia berbeda dengan mencuri. Ya. Kalau mencuri itu kan memang harta itu ada, kemudian orang itu secara sembunyi-sembunyi mengambil harta milik orang lain. Iya. Jadi, oleh karena itu hukumannya tidak termasuk hukuman pencurian, jadi tidak termasuk pidana hudud ya. Iya. Ya. Kalau pencurian itu masuk dalam hudud. Jadi korupsi ini masuk dalam taksir ya. Sejauh yang saya tahu dia masuk dalam taksir ya. Jadi tingkat atau jenis sanksinya ya akan tetapkan ya oleh hakim ya ketika menangani kasus ini gitu ya. Jadi dia bisa mungkin ya ada unsur di penjaranya ya, ada unsur disita hartanya ya, dikembalikan hartanya ya, dan lain sebagainya ya, kombinasi dari beberapa bentuk hukuman ya dari
taksir itu sendiri ya, sesuai dengan keputusan hakim ya. Jadi masuk kategori itu. Baik Ustaz. Masih ada lanjutan saya. Baik Ustaz. Masih ini ada pertanyaan Ustaz dari kolom Zoom. Kita bacakan saja dulu Ustaz pertanyaannya ya Ustaz ya. Bisa mendengar suara? Tidak bisa. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Zoom. Assalamualaikum, pemerintah atau rezim sudah beberapa kali mencanangkan perang terhadap korupsi. Namun semakin dicanangkan, perang terhadap korupsi semakin menjadi-jadi korupsi yang dilakukan pejabat. Kenapa bisa begitu Ustadz? Apakah mereka tidak takut dengan hukuman saat ini? Nah itu gimana Ustadz? Tidak takut dengan hukuman saat ini? Ya tadi ya, hukumannya ringan ya. Kalau hukuman dunia itu kan seberat-beratnya tetap aja ringan. Ya, itu kan masalahnya tadi saya katakan, masalah yang paling mendasar dari fenomena kriminalitas yang terjadi atau kedzoliman ya yang terjadi di negeri ini ya, itu faktor mendasarnya kan sebetulnya karena ya akidah sekuler ya yang memisahkan kehidupan dengan agama ya, memisahkan agama dari kehidupan ya. Artinya agama tidak boleh ikut campur mengatur urusan dunia ya. Jadi kalau orang melakukan pelanggaran, yaitu udah pelanggaran dunia saja ya. Pelanggaran dunia itu kan ya paling berat paling ya tadi dihukum ya, atau disuruh mengembalikan uangnya ya, selesai. Itu kan kalau ketahuan, kalau enggak kan ya bisa lolos kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang itu punya perspektif lebih jauh ya, memiliki pemahaman agama, ketakwaan ya, dia tidak akan berani ya melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya, karena dia tidak hanya menghadapi pertanggungjawaban dunia, tapi juga menghadapi pertanggungjawaban di akhirat ya. Mungkin di dunia orang bisa tadi ya menyuap petugas peradilan misalnya ya, hakim kah atau siapakah ya, atau menggunakan kekuasaannya atau pengaruhnya ya, seperti disinyalir kasus Sambo itu kan seperti itu ya. Jadi pihak penyelidik sendiri kadang ya bisa jadi tidak terlalu berani ya menyelidiki Sambo, karena ya Sambo punya catatan cacatnya dia juga kan. Ya Sambo sendiri kan pernah bilang kalau ada pejabat polisi melakukan pelanggaran ya, maka 2 tingkat di atasnya itu ikut bertanggung jawab kan gitu. Ya. Nah, kalau dia itu jenderal pangkat 2 ya, berarti tingkat 2 di atasnya jenderal pangkat 4 kan gitu. Berarti masuk ya pucuknya kepolisian kan gitu ya. Ikut bertanggung jawab ya. Nah, jadi makanya kan banyak pihak yang mengatakan kasus Sambo ini saling sandra ya kan ya. Jadi pihak penyidik nggak berani juga ya katakanlah mengungkap fakta yang sebenarnya, bisa jadi begitu ya, karena takut Sambo ini membongkar aib dia juga kan gitu ya. Sementara dia punya tanggung jawab untuk mengatasi kasus Sambo itu gitu. Ya, jadi tidak takut ya, itu kalau orang tidak punya keimanan terhadap akhirat ya, memang menjadi tidak takut ya berbuat kejahatan di dunia ya. Jadi wajar itu terjadi di dalam sistem sekuler ya, demokrasi kapitalis sekarang ini begitu.
Baik, Ustaz. Begitu ya, jadi jawabannya memang tidak takut dan juga tidak sadar bahwasanya konsekuensinya juga ada di akhirat. Baik, Ustaz. Mungkin sedikit mengenai takzir tadi, Ustaz. Itu kalau takzir bisakah hukumannya lebih berat dari hudud, Ustaz? Kalau memang ditetapkan dari segi kerugian korupsi itu jauh lebih besar daripada standar yang distandarisasikan pemotongan tangan bagi pencuri. Ya, tapi sejauh sepengetahuan saya untuk korupsi ini kan kalau hudud dalam konteks pencurian dia dipotong tangan ya. Iya, kan? Ya. Kalau korupsi ini ya tidak sampai dipotong tangan lah ya sejauh yang saya tahu ya. Tingkat taksirnya ya. Ya dia bisa disita hartanya ya. Harta hasil korupsinya diminta untuk dikembalikan ya. Mungkin ditambah dengan ya penjara ya beberapa waktu gitu ya, sampai dihukum bunuh ya sebagaimana sebagian kalangan mengusulkan. Ya, sejauh yang saya tahu juga tidak sampai sebegitulah ya. Nah itu perbedaannya kan dengan kasus yang lain, maksudnya mungkin yang dianggap taksir itu bisa sama dengan hudud ya. Mungkin itu kalau untuk kasus-kasus misalnya katakanlah orang itu ya misalnya dia meninggalkan sholat misalnya ya. Meninggalkan sholat ya. Kalau meninggalkan sholatnya itu kan termasuk taksir ya kan sebetulnya ya. Ya, dari segi kategorinya ya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena latar belakangnya itu karena tidak mengimani sholat itu sebagai kewajiban ya, atau mengingkari ya kewajiban sholat, itu kan berarti dia sudah ridha gitu. Sudah keluar dari Islam ya, murtad ya, berarti dia terkena hudud sebetulnya gitu ya. Terkena hudud ya, tidak terkena taksir lagi meskipun kasusnya ya taksir, tapi ketika diteliti ternyata dia bukan taksir, bukan pelanggaran sholat tapi pelanggaran akidah misalnya gitu ya. Demikian. Baik. Ya, tapi memang walaupun ya tadi ya tidak sampai pada takzir dan atau juga pada pembunuhan seperti yang mungkin di Korea atau di mana gitu ya, di Jepang atau di daerah-daerah sana. Tapi yang jelas kalau dalam Islam itu pemahaman akan konsekuensi di akhirat tuh pasti akan dimiliki ya Ustadz ya oleh setiap penegak hukumnya ya, setiap kondisinya Ustadz ya. Nah, baik Ustadz, mungkin kita sudah tinggal 13 menit lagi. Kita masuk pada pertanyaan terakhir Ustadz ya, terkait dengan tema ini Ustadz. Nah, ini kan temanya dengan penegak hukum yang dia jadi korban dibahas. Nah, sekarang terkait dengan penegak hukumnya Ustadz. Nah, dalam sistem Islam ini bagaimana Islam bisa menjaga agar penegak hukum itu dia bisa bersih, amanah, dan juga terhindar dari korupsi, Ustaz? Ya, saya kira yang pertama tentu dia harus dipilih ya. Kalau kaitannya dengan penegak hukum ya, itu orang yang alim berarti dia menguasai fikih ya, terkait dengan ya istilahnya perkara-perkara yang dihadapi ya. Kemudian yang kedua di samping alim ya, dia adalah orang yang bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memang memiliki ketakwaan ya yang kuat ya, sehingga ketakwaannya inilah yang menjadikan dia tidak berani ya melakukan pelanggaran ya yang disengaja terhadap kasus yang dia tangani ya. Karena seorang hakim ya itu dia akan bertanggung jawab ya baik itu di dunia maupun di akhirat ya atas keputusan-keputusan yang dia akan tetapkan ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan
Sesungguhnya hakim itu ada 3 golongan, ya 2 di neraka dan 1 di surga. Ya, yang pertama adalah hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan perkara dengan ilmunya, maka dia berada di surga. Ya, nah jadi inilah hakim yang punya ilmu dan bertakwa. Kemudian yang kedua, hakim yang memberikan keputusan pada manusia atas dasar kebodohan, dia nggak punya ilmu, ya, maka dia ada di neraka. Jadi salah dia memutuskan perkara. Ya. Kemudian hakim yang berlaku curang saat memberikan putusan, ya, maka dia juga di neraka. Ini pertama ya. Kemudian yang kedua ya istilahnya dari segi kompensasi ya. Jadi hakim ini ya tentu dia harus diberi ujroh ya, gaji yang layak ya gitu ya, sesuai dengan ya tingkat hidupnya lah ya. Jadi penggajian yang layak, saya kira ini penting juga meskipun itu bukan faktor utama ya. Kemudian ya seorang hakim dia akan bisa mengadili ya dengan adil kalau dia menggunakan hukum Islam ya. Jadi yang dia putuskan atau hukum yang dia gunakan untuk mengadili perkara ya, itu harus hukum Islam. Jadi kalau dia mengadili dengan hukum Islam itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat, ya kan? Ya dunia terhadap orang yang ya berperkara itu baik kalau 2 orang berselisih, misalnya perselisihan 2 pihak, ya baik yang menuduh maupun yang dituduh kan, ya, yang berperkara itu. Kemudian di akhirat ya dia berhadapan ya dengan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya yang berikutnya untuk mewujudkan ya penegakan hukum yang adil ya, yaitu ya adanya pengawasan ya dari kepala negara ya, pengawasan yang ketat ya terhadap ya semua pejabat ya. Jadi di antara pengawasan itu kan kalau dalam sistem Islam terkait dengan masalah korupsi ini ada audit ya. Jadi kekayaannya itu dihitung sebelum menjabat ya. Kemudian setelah menjabat juga dihitung gitu ya. Kemudian ya ada sistem pembuktian terbalik ya yang harus dilakukan apabila seorang pejabat itu dicurigai melakukan tindak pidana korupsi ya. Jadi misalnya dihitung dari gajinya, kebutuhan sehari-harinya sekian ya, gajinya itu katakanlah surplus ya X rupiah misalnya ya, surplus X rupiah per bulan ya. Kalau dia menjabat 5 tahun misalnya ya surplusnya jadi berapa kan misalnya begitu. Wajarnya ya dia memiliki fasilitas hidup seperti apa, itu wajarnya seperti itu ya. Nah, tapi ternyata setelah akhir jabatannya ya kekayaan itu melebihi dari kewajaran. Nah, di sini seorang khalifah dia boleh ya meminta pembuktian terbalik, yaitu pihak yang pejabat yang diduga melakukan tindak korupsi tadi ya dituntut untuk bisa menjelaskan ya bahwa harta saya ini berasal dari ini, ya berasal dari ini, berasal dari ini, misalnya gitu ya. Kalau itu clear ya, dia bisa jelaskan dan itu terbukti sah ya tidak masalah. Ya, meskipun dalam kasus Umar itu pernah tetap ya menyita ya pada kasus Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Umar bin Khattab yang untuk menjadi gubernur di satu wilayah. Nah setelah menjabat berapa tahun ya Abu Hurairah ini ternyata emang dia punya harta yang cukup banyak ya. Lalu ditanya oleh Umar, dari mana engkau peroleh harta ini? Ya dia jelaskan bahwa aku beternak unta ya. Untaku tadinya sekian ekor, sekarang berkembang jadi sekian misalnya begitu ya, dia jelaskan ya. Tapi ya Umar tetap menyita sebagian hartanya. Nah, Abu Hurairah ya dia
menghormati keputusan khalifah meskipun dia yakin itu harta yang legal, ya dia tetap berikan ya harta itu kepada khalifah. Ini ketaatan seorang Abu Hurairah ya terhadap khalifah. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya ya apa namanya keteladanan ya. Saya kira keteladanan pemimpin khalifah sendiri khususnya ya. Dalam arti ya seorang khalifah itu dia akan memberi teladan hidup sederhana ya terhadap pejabat-pejabat yang lain. Ya kalau khalifahnya itu hidup sederhana ya pasti pejabat yang lain akan mikir lah ya untuk bisa katakanlah ya istilahnya bersaing dengan kekayaan khalifah ya. Nah, yang penting di dalam Islam itu kan memang Islam itu tidak melarang ya orang untuk kaya ya selama kekayaan itu diperoleh secara legal kan. Hanya ya untuk menjadi kaya di dalam Islam ya saya kira jalurnya bukan jalur menjadi pejabat gitu ya. Ya, jalurnya menjadi pejabat, menjadi hakim atau menjadi gubernur atau menjadi khalifah bukan itu ya. Ya kalau mau kaya jadi pengusaha ya, bukan jadi pejabat publik gitu ya. Kalau mau jadi pejabat publik ya memang dia harus siap ya istilahnya hidup sederhana ya. Karena dia harus menjadi teladan bagi masyarakat gitu ya. Tapi bagi seorang muslim ya itu tidak akan membuat masalah buat dia ya selama itu dia lakukan ya dengan kompensasi amal soleh yang tinggi gitu loh ya dia melayani rakyat hidup sederhana ya qanaah ya dengan harta atau apa gaji yang dia terima ya dengan satu harapan ya pengabdiannya itu memperoleh apa imbalan ya pahala yang berlipat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia memang istilahnya menjadi pelayan ya bagi rakyat. Jadi pelayan itu kan mestinya tidak lebih kaya daripada yang dilayani gitu loh ya. Jadi biarlah rakyat itu kaya ya, tapi pelayan ya dia tetap sebagai pelayan ya. Nah, saya kira ini ya beberapa apa namanya poin ya yang itu bisa apa namanya menghindarkan ya, terjadinya korupsi ya di dalam sistem Islam. Ya. Nah, jadi saya kira ya ini alternatif ya yang harus menjadi pertimbangan ya bagi masyarakat ya kalau dia ingin ya hidup di dalam tatanan masyarakat yang bebas dari korupsi. Ya. Demikian. Baik Ustaz, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kepada Ustaz Anwar Iman atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Bagi penanya yang di Zoom, mohon maaf ya karena waktunya sudah selesai. Jadi mohon maaf kita belum sempat menjawab. Mudah-mudahan bisa dari pemaparan tadi bisa ada jawaban ya insya Allah. Baik para pemirsa Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada pukul 5.28, sudah sampai hampir setengah 6, sehingga kita cukupkan dulu pembahasan bedah buletin kafah kita pada sore hari ini. Insya Allah tayangan ini akan diupload ya ke YouTube sehingga semuanya nanti bisa lebih melihat dengan lebih banyak viewernya insya Allah. Sekali lagi jazakallah khairan kepada Ustaz Anwar atas materi dan ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.